Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Bentar, ada WA. Oke, lanjut aja dulu ya. Kita akan belajar secara rencana adalah bit paritas. Pasti bit paritas itu biasanya digunakan untuk error detection atau error detection. Paritas juga nanti akan ada caranya lah, dan juga dibagi dua dulu. Saya jelaskan ya, ada namanya odd parity dan ada even parity atau paritas ganjil dan paritas genap. Nanti akan ada rangkaian penguji paritas atau parity checker. Itu bahasannya akan lebih lanjut, tapi sekarang tolong dipahami dulu apa itu odd parity dan even parity. Saya kasih contoh langsung. Di sini kita sandi menggunakan 8421, tapi akan ditambahkan 1 bit untuk bit paritas. Jadi kita akan mendapatkan nilai 4 bit. Contoh, nah, saya buat 2 kolom. Ini even parity dan ini adalah odd parity. Paritas di bit MSB nya dan sisanya 8421 8421. Kita punya 0 sampai 9 3 kelewat terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sebenarnya kalau kalian sudah sering melihatnya, ini akan berpola sebenarnya. Contoh 01 01 01. Biar gampangnya ini ya. Nah. Dengan search engine yang handal, mencari lagu hanya dari potongan lirik. Iya, bahkan lagu ini. Download YouTube Music sekarang. Nah, ini ya, 0 ini 1 01 01 01 01. Nah, dulu waktu belajar, waktu saya jadi siswa juga, kalau males kayak gini penulisannya. Kalau ini lihat 0011 0011 00. Kalau yang ini 44 kan 11 ya slingnya. Ini 22 nih slingnya. Kalau ini slingnya 44, lihat 0000 4 biji 1111 langsung 00 lagi. 08 slingnya juga 88. 08 kali dulu 3 4 5 6 7 8 1 1. Wah, dijamin sama. Juga sama lah. 01 01 01 01 01 00 11 00 11 00 ini berapa? 0000000011 dimulai dari 0. Nah, sekarang ini yang pentingnya nih, perhatikan. Apa sih even parity atau odd parity? Jadi odd parity itu akan ditambahkan sama 1 atau 0. Parity itu nantinya nilainya akan 1 atau 0, tergantung dari jumlah bitnya. Akan diganjilkan atau akan di-evenkan atau akan digenapkan. Contoh, maksudnya jumlah bit itu adalah jumlah bit yang 1 ya. Ini jumlah bitnya satunya 1, ini 1. Ini 11 jumlah bitnya 2, berarti genap. Ini jumlah bitnya 1,
berarti ganjil. Ini jumlah bitnya 2 berarti genap. Ini jumlah bitnya 2 genap. Ini jumlah bitnya 3 genap, dan seterusnya. Maksudnya bukan nilai dari bitnya, tapi jumlah bitnya. Jumlah bit satunya ada berapa. Paham? Jadi contoh gini. Untuk odd parity maka jumlah bitnya harus diganjilkan. Contoh 0 0 0 0. 0 itu termasuk bilangan ganjil atau genap? Kalau di sini 0 itu termasuk bilangan genap, sehingga harus ditambahkan 1 agar jadi ganjil. Satunya jadi ganjil, ada 1 kan. Nah, kalau 1 ini sudah tidak perlu ditambahkan lagi parity, jadi parity-nya 0 karena sudah 1. Ini 0 1 kan, 1 ganjil. Ini 2 nih, 2 genap, maka harus ditambahkan 1. Jadi 3. 1 2 3 jadi ganjil. Ini 1 ganjil, udah ganjil ya. Ini genap harus diganjilkan tambah 1. Ini genap tambah 1 diganjil. Ini ganjil tidak perlu. Ini ganjil tidak perlu. Ini genap karena ada 2 tambahkan 1. Nah kayak gitu. Ini parity-nya nih, susunan parity-nya. Kalau ini even harus digenapkan berlawanan dengan odd parity. Kalau ini kan 0 0 genap ya, 0 ini digenapkan, ini digenapkan, ini udah genap, ini digenapkan. 2 sudah genap, 2 sudah genap, 3 harus digenapkan jadi 4. Ini 1 udah harus digenapkan jadi 2. Terus yang ini 2 sudah. Nah, inilah perbedaannya. Nanti akan ada rangkaian penguji parity, apakah itu parity ganjil atau parity genap. Karena dalam penambahan kan bisa diketahui nanti apakah ditambahkan atau dikalikan atau dikurangkan itu menjadi genap atau menjadi ganjil. Nanti akan dicek parity-nya benar atau tidak. Makanya itu adalah sistem error detection. Nah, itulah bit paritas tentang even parity dan paritas genap. Karena masih ada waktu, saya akan sambungkan ke Sandy Hamming. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Kita akan masuk ke Sandy Hamming. Apa sih maksudnya Sandy Hamming? Sama, Sandy untuk mengkoreksi kesalahan. Kalau Sandy BCD Sandy apa tadi teh? Bit parity itu untuk mengecek, dan ini bisa untuk langsung mengkoreksi kesalahan, karena dengan penyandian ini kita akan langsung tahu posisi kesalahannya di mana. Contoh, Sandy Hamming itu bisa koreksi parity-nya yang salah atau mengkoreksi bit nilainya yang salah, tapi hanya cuman 1 bit kesalahan, tidak 2 bit atau 3 bit, karena itu tidak mungkin terjadi juga sih, walaupun bisa, tapi kan jauh. Kalau 1010 kan kesalahannya misalkan 1 ganti jadi 0 hanya di 1 bitnya saja. Contoh, Sandy Hamming itu mempunyai 7 bit. Urutannya seperti ini. Tetap 8421 4 bit dan 3 bit 7 ya. 3 bit 8421 dan 3 bit itu ada parity, karena parity-nya ada 3. Paritasnya P1, P2 dan P3. Urutannya seperti apa? Karena ada urutan. Urutan bitnya seperti ini Sandy Hamming. P1, P2 8, P3 4 2 1. Nah, ini urutannya. Nanti kita akan contohkan kalau ada kesalahan, mencek kesalahan. Saya akan berikan contoh besarannya juga. Ini P1, P2 8, P3 4 2 1. Kita punya nilai 0 1 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9. Nah, sandinya berapa ya, kita tulis aja dulu seperti ini ya, karena ada strukturnya. Kita isi dulu yang 8421 0 0 0 0. Saya menggunakan metode yang tadi 01 01 01 01 01 00 11 00 11 00. Terus ini 00 00 11 11 00 00 00 00 11. Untuk bit paritasnya seperti apa? Ini harus sedikit diingat mungkin ya, karena bit paritasnya seperti ini. 0 kalau yang P3 dulu ya, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1. Terus kalau yang ini 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0. Kalau yang ini 1 maaf 0, semuanya 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0. Nah, seperti ini. Nanti bisa cek kesalahan. Bagaimana caranya? Caranya itu seperti ini. Kita langsung contoh ya. Cek kesalahan. Sini. Cek kesalahan. Parity checkernya itu kita menggunakan parity checker paritas genap. Parity checker ya, checker paritas genap. Susunannya adalah P1 841 4 bit ya, 4 bit. P2 821 dan P3 sama-samanya 4 bit. P3 421. Nah, ini nih caranya. Nanti hasil-hasilnya ini akan menghasilkan P aksen 1, P aksen 2, dan P aksen 3. Nanti akan ada syarat. Jika P aksen 3, P aksen 2, dan P aksen 1-nya 0 maksudnya ya, nanti kan menjadi bilangan tiap bit, maka tidak ada kesalahan. Tapi jika P3, P aksen 2, P aksen 1-nya menunjukkan suatu angka, ada saja yang 1 itu, atau menunjukkan suatu bobot bilangan saya sebutnya, maka ada kesalahan. Nah, koma, maka ada kesalahan. Nah, letak kesalahannya itu ditunjukkan oleh bobot bilangan P3, P2, P1 dihitung dari P1 MSB-nya. Nanti akan kita contoh ya. Kita akan kasihkan contoh. Jadi bisa menghitung mengetahui kesalahannya ada di mana. Kita akan langsung contoh. Lihat di kertas. Simpan dulu sini.
Oke, ini ya. Kita akan mengasih contoh. Contoh misal. Contoh misal adalah berapa ya? 1 bit dulu aja lah ya. Emang 1 bit kan 1/1 bit. 6 desimal. 6 itu tadi. Nah, 6 itu ini adalah sandinya seperti ini ketika ditambahkan 3 bit paritas. Sandinya itu adalah 11001110. Akan tetapi ternyata yang muncul misal adalah 1100100100. Nah, kan tidak tahu ya bit paritas, tapi kan, nah, ketika pertambahan misalnya hasilnya 6, tapi yang muncul seperti ini. Kita coba seperti yang tadi. Rumusnya adalah ini untuk menghasilkan P aksen. Contoh, dicoba P1 841, P2 821, P3 421. Masukkan 4 bit pasti ada kesalahan sih. Contoh ya, P1 saya sebagai panduan saya kasih di sini P1, P2 8, P3 421. Nah, yang dicek itu adalah yang ini nih. Ini yang diceknya seperti ini. P1 nya 1, 8 nya 0, 4 nya 1, 1 nya 0, P2 nya 1, 821 nya 000. Kalau ininya 0 1 0 0. Lalu dicek pariti genap, ditambahkan paritas genapnya sama 1 1 sudah genap kan, ada 2 ya, jadi 0. Maaf, ini saya tambahin dulu P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen. Pariti genapnya 1010 udah genap ya. Maksudnya udah genap. Pembahasan yang tadi 1 1 nih ada 2, satunya 2 kan genap. Satunya cuma 1, ganjil harus tambahin. 1 juga harus tambahin. Nah, maka kita pelan-pelan ya. Maka P13, P aksen 2 ya, P aksen ya. P aksen 1 sama dengan 110. Nah, 110 itu berapa sih kalau didesimalkan? 110 2 4 2 0 1 2 4 adalah 6 di bilangan desimal. 6 ini pun menunjukkan letak kesalahan pada bit 6. Nah, kan? Letak kesalahan pada bit 6. Kita lihat lagi kembali di sini. Pause dulu nih. Pause ah. Nah, bener nggak letak kesalahan ada di bit 6? Yang salah ini kan ya, kita nggak tahu nih. Kita kan ngecek nih. Ternyata ada kesalahan karena tadi kan
Jika 0 maka tidak ada kesalahan. Jika menunjukkan bobot bilangannya maka ada kesalahan. Nih, kan ini ada bobotnya nih 6. Kalau tidak ada kesalahan bakal 000 gitu loh. Dan sekaligus ini menunjukkan letak kesalahannya. 1100 101. Ya kan? Letak kesalahan ada pada bit 6. Dihitungnya dari MSB. Kalau ini ya 1 2 3 4 5 6 7. Ini kesalahan ada di bit sini nih, salah. Otomatis bisa langsung dikoreksi. Dikoreksinya gimana ya? Kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Jadi akan langsung dikoreksi oleh sistem 1100 110. Nah, ini akan jadi benar. Yang benar ada ini. Cocokkan dengan bit seharusnya. Ya memang 110 110. Ini maksudnya. Ini beda ya, 6 di sini sama 6 di sini beda nih. Beda ya. Kalau ini letak bobotnya di mana, kalau ini hasil seharusnya ketika disandingkan dengan paritas Hamming. Sandi Hamming 12, P1, P2 dan P3. Nah, itulah contohnya. 8421 seperti apa? Menggunakan sandi Hamming dengan menambahkan 3 bit paritas. Kita juga akan mencoba kembali, tapi silakan mandiri saja. Kalian bisa coba. Kalau mau nilai tambahan silakan laporkan percobaannya di Classroom, karena ini sudah terlalu lama videonya, si bosen. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan selamat mencoba.